jalan, jembatan, sungai, gunung dan sebagainya. Tapi juga ada manusia, juga ada makhluk yang tinggal di kota tersebut. Dan saya kira aspek pembangunan sebuah kota itu seharusnya lebih ditujukan, lebih ditekankan terhadap kesejahteraan baik zahir maupun batin dari penghuni atau warga kota tersebut, bukan kotanya. Kota ini, kalaupun seandainya kota ini buruk akibatnya, wajahnya, tapi penghuninya bahagia, itu jauh lebih baik daripada sebaliknya. Kota itu indah, semua bangunan ada, tapi warganya tidak sejahtera, warganya menganggur, warganya setiap membeli apa-apa mahal, warganya untuk rekreasi tidak ada tempat yang memadai. Jadi saya kira satu sisi kota kita saat ini secara fisik sudah cukup baik, tapi mungkin faktor non fisik, kesejahteraan baik lahir maupun batin, kemudian juga perhatian dari kaum minoritas yang non muslim, non Aceh, selama ini saya kira masih mereka belum memperoleh setara hak yang sama baik untuk pemerintahan maupun ekonomi sosial dan sebagainya. Saya kira salah satu menjadi faktor kita untuk maju, selain juga melihat mirisnya nasib kaum budayawan, seniman, pemuda dan olahragawan yang selama ini tidak begitu mendapat perhatian dari pemerintah. Itu menurut kami. Saya tidak banyak masukan atau keluhan dari berbagai organisasi pemuda yang mereka organisasi resmi tapi kantor pun tidak punya. Saya kira bagi pemerintah daerah seharusnya tidak sulit untuk membantu pembinaan dan peningkatan generasi muda agar menjadi generasi yang lebih cerdas, lebih bertakwa dan lebih baik, harus disupport habis. Jadi saya kira beberapa hal yang akan kami fokuskan untuk para bandara yang depan itu bukan soal fisik lagi, teman-teman sekarang sudah cukup baik, prestasinya, fisik untuk kebersihan dan sebagainya. Tapi sekarang bagaimana menekan inflasi, bagaimana agar orang itu tidak banyak menganggur, bagaimana agar kualitas pendidikan itu merata, tidak ada yang bermasalah. Saya kira itu. Jadi pada motivasi agak berbeda. Jadi saya dalam program kami ada 30 dan 3 hari. Ya 30 itu adalah rakyat kecil, ekonomi di situ, kemudian olahraga dan seni budaya. Karena kita tahu selama ini masyarakat kita soal ekonomi ini masih kurang adil. Jadi akses ekonomi itu hanya kepada kalangan tertentu saja yang dekat dengan kekuasaan atau dari kalangan para penduduk atau kalangan partai politik dan sebagainya, tapi tidak berdasarkan kompetensi atau profesionalitas. Jadi belum tentu seorang